Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1521 sampai bab 1525. Faktanya, Ye Chen sudah lama mengetahui bahwa Su Zifei sedang mengejar Gu Qiuyi. Sejalan dengan prinsip kebebasan cinta, dia tidak ingin mengganggu Su Zifei. Bahkan jika Chen Zekai menyarankan agar dia melakukan intervensi sebelumnya, dia tidak memikirkannya. Ye Chen juga merasa bahwa setiap orang berhak untuk menyukai orang lain dan disukai orang lain. Selama apa yang Anda suka itu adil dan masuk akal, tidak ada seorang pun yang berhak ikut campur. Tapi kesalahan Su Zifei adalah dia sendiri tidak memikirkan hal ini. Sebelum dia mengejar Gu Qiuyi, dia sudah menganggap Gu Qiuyi sebagai milik pribadinya. Ketika dia mengetahui bahwa dia mengantar Gu Qiuyi ke tempat tersebut, pikiran pertamanya adalah melakukan segala kemungkinan untuk menyelidiki identitasnya, menudingnya, dan bahkan menyelidiki plat nomor istrinya sepenuhnya melanggar prinsip dasar kebebasan cinta. Oleh karena itu, keputusan Su Zifei juga menjadi kunci tekadnya untuk menghukumnya. Justru karena itulah Ye Chen memberinya petunjuk psikologis. Sugesti psikologis adalah fungsi cuci otak yang sangat kuat, dan Ye Chen menggunakan energi spiritual sebagai medianya. Jadi sugesti psikologis semacam ini tidak dapat disembuhkan. Ye Chen juga tahu betul bahwa jika dia hanya mencapai kesepakatan lisan dengan Su Zifei, maka dia akan segera menyesalinya setelah pergi dari sini, dan dia bahkan mungkin melarikan diri. Bahkan jika dia dipaksa untuk bersujud sampai ke kuil Jokang, dia mungkin akan mencoba yang terbaik untuk menipu dan menipu dia sepanjang jalan. Dan tidak mungkin bagi saya untuk terus menatapnya. Satu-satunya solusi adalah memberinya petunjuk psikologis yang kuat dan membiarkan dia memiliki persyaratan yang ketat pada dirinya sendiri. Setelah saran psikologis ini, dia seperti Wookiee yang harus makan ekstra setiap jam. Tidak ada yang bisa menghentikannya, dan tidak ada yang bisa membuatnya melepaskan tuntutannya pada dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia akan dengan tegas menuntut dirinya sendiri, bersujud setiap 3 langkah, dan jika dia mengambil 1 langkah lebih sedikit atau lebih sedikit bersujud, dia sendiri tidak akan memaafkan dirinya sendiri. Dengan cara ini, secara alami tidak mungkin untuk menipu dan bermain-main. Namun, sugesti psikologis mempunyai efek samping yang kuat. Begitu dia menerima sugesti psikologis ini, pola pikir normalnya akan sangat terpengaruh. Pada saat itu, di mata orang lain, orang ini mungkin tampak seperti orang bodoh yang gila, dan itu tidak bisa dimengerti. Tapi bagi Ye Chen, itu tidak masalah. Yang dia inginkan adalah Su Zifei menyelesaikan makan rambut panjang selama 3 tahun terakhir. Dia pernah menyelamatkan hidupnya, dan sekarang dia telah membalas kebaikannya. Dia sangat baik dengan tidak membunuhnya. Membiarkannya bersujud untuk menebus dosa-dosanya dianggap sebagai perlakuan istimewa baginya menurut pendapat Ye Chen. Su Zifei telah sepenuhnya didorong secara psikologis oleh Ye Chen saat ini, dan yang bisa dia pikirkan sekarang hanyalah instruksi Ye Chen kepadanya. Melihat ini, Ye Chen berkata, "Oke, sekarang panggil anak buahmu dan minta mereka mengantarmu pulang. Jika mereka bertanya bagaimana percakapannya, katakan saja pada mereka bahwa masalah ini adalah kesalahpahaman. Orang yang kamu cari bukanlah di Emgrand Group." Su Zifei segera mengangguk dan berkata, "Aku tahu, sahabatku." Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Melihat ini, Wang Dongsui buru-buru bertanya kepada Ye Chen, "Tuan, apakah Anda membiarkannya pergi begitu saja?" Ye Chen mengangguk, "Biarkan dia pergi, kita tidak perlu khawatir tentang sisanya." "Oke." Wang Dongsui berkata, "Kalau begitu aku akan mengirimnya keluar, agar orang-orang itu tidak curiga." Ye Chen mengangguk sedikit, dan Wang Dongsui bergegas dan berkata kepada Su Zifei, "Tuan Su,
Aku akan mengirimmu pergi, Su. Zifei mengangguk dengan kaku, tanpa sadar berkata, terima kasih. Setelah meninggalkan pintu, Su Zifei baru saja tiba di pintu ruang konferensi, ketika asistennya dan sekelompok pengawalnya segera bangkit dan keluar. Asisten itu melangkah maju dan bertanya dengan suara rendah, sudahkah Anda mengetahui informasi identitas ketua M Grand Group? Su Zifei berkata dengan tenang, masalah ini adalah kesalahpahaman. Orang yang saya cari tidak ada di M Grand Group. Ayo pergi, antar aku pulang. Asisten itu sedikit bingung, tetapi dia tidak begitu tahu apa yang dilihat Su Zifei di saluran VIP tempat tersebut. Mungkin Su Zifei lah yang melakukan kesalahan, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata, baiklah, Tuan Muda, kalau begitu kami akan mengantarmu kembali sekarang. Su Zifei tidak berbicara sepanjang perjalanan, tetapi duduk sendirian di dalam mobil dengan mata tertutup untuk beristirahat. Iring-iringan mobil membawanya ke rumah tua keluarga Du. Sebelum Su Zifei turun dari mobil, dia berkata kepada asistennya, oke, kalian bisa menjalankan urusanmu sendiri. Jangan khawatirkan aku. Aku ingin pulang dan selamat istirahat, asisten. Tanpa banyak berpikir, dia segera membukakan pintu untuk Su Zifei. Melihat Su Zifei memasuki rumah tua keluarga Du, dan kemudian meminta yang lain untuk pergi. Ketika Zifei kembali ke rumah, hanya ada seorang pelayan di rumah. Dia mengabaikan salam pelayan itu dan langsung kembali ke kamarnya dan mengunci diri. Pelayan itu mengira suasana hatinya mungkin sedang buruk, jadi dia tidak menganggapnya serius, dan dia tidak mencoba mengganggunya. Di malam hari, Du Haiking dan Su Ziyu pulang satu demi satu. Pelayan memberitahu mereka bahwa Su Zifei telah mengunci diri di kamar pada sore hari dan tidak pernah meninggalkan rumah. Ibu dan putrinya mengetuk pintu mereka bertanya di depan pintu, dan Su Zifei menjawab bahwa dia ingin sendirian sebentar. Keluarga tidak menganggapnya serius, bagaimanapun. Su Zifei adalah orang dewasa, dan terkadang ingin menyendiri adalah hal yang wajar. Namun, pada pukul 9 malam, ketika Su Zifei membuka pintu kamar, dia mengumpulkan seluruh keluarga dengan ekspresi serius dan berkata dengan wajah serius bahwa dia memiliki sesuatu untuk diumumkan. Ketika keluarganya duduk di ruang tamu dan ingin mendengar apa yang akan dia umumkan, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan undangan video ke Su Chengfeng. Ketika Su Ziyu melihatnya mengirimkan video kepada kakeknya, dia sedikit tidak senang dan bertanya, saudaraku, mengapa kamu merekam video dengan kakek? Su Zifei berkata dengan serius, saya memiliki keputusan besar untuk mengumumkan tentang diri saya, jadi saya juga ingin memberitahu kakek pada saat yang sama. Su Ziyu berkata dengan wajah gelap, kalau begitu, jangan sertakan aku dan ibu di foto. Su Zifei mengangguk dan duduk agak jauh. Segera, video itu terhubung. Su Chengfeng bertanya di ujung lain video, Zifei, mengapa kamu mengirimiku video saat ini? Su Zifei berkata dengan tenang, kakek, aku punya keputusan penting dan aku perlu memberitahumu. Su Chengfeng adalah bingung, tapi dia masih mengklik. Dia mengangguk dan berkata, jika Anda memiliki keputusan penting, tolong beritahu saya. Su Zifei duduk tegak dan berkata dengan serius, saya, Su Zifei, setelah mempertimbangkan dengan cermat, sangat percaya bahwa ayah saya dan kakek bersalah. Orang yang serius, jadi saya memutuskan untuk bersujud jauh-jauh ke kuil Jokang mulai jam 7 besok pagi untuk membayar dosa keluarga Su. Saya tidak tahu berapa lama perjalanan ini akan memakan waktu. Jika saya bisa melakukannya dalam waktu 3 tahun, jika saya bersujud sampai ke kuil Jokang, saya akan kembali dan terus bersujud selama 3 tahun. Du Haiking dan Su Ziyu tentu saja tercengang. Adapun Su Chengfeng di ujung lain video, ekspresinya sudah sangat jelek. Dia mengutuk dalam hatinya, apakah otak anak nakal ini ditendang oleh seekor keledai? Apakah kamu mengatakan bahwa dosaku serius? Bahkan jika dosa sialanku serius, aku tidak perlu kamu bersujud untuk membayarku. Kamu benar-benar apakah kamu sengaja mencoba mempermalukanku?
Memikirkan hal ini, dia berteriak dengan marah dengan wajah gelap, Su Zifei. Kamu hanya main-main, jangan lupa identitasmu. Kamu adalah putra dan cucu tertua dari keluarga Su. Sebagai Su Zifei, orang tua, putra dan cucu. Jika kamu tidak sibuk belajar, bekerja, dan mengutamakan kepentingan keluarga Su, malah kamu akan terlibat dalam hal-hal bodoh seperti itu. Di mana kamu bisa melakukan hal-hal bodoh seperti itu? Kamu ingin wajah keluarga Su pergi? Kemana kamu ingin wajahku pergi? Kesampingkan. Su Zifei tidak tergerak oleh raungan Su Chengfeng dan berkata dengan tenang, aku sudah mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menghentikanku keputusan, saya akan berangkat tepat waktu pada pukul 7 besok pagi. Saat itu, saya akan meminta netizen di seluruh negeri untuk mengawasi saya. Su Chengfeng hampir meledak amarahnya saat ini. Apa yang terjadi? Aku baru saja mengeluarkan harga yang begitu mahal dan nyaris tidak berhasil menenangkan Su Ziyu yang merepotkan. Tapi siapa sangka bahwa dalam 2 hari kehidupan yang damai ini, Su Zifei yang memiliki alis tebal akan benar-benar, dia juga memberontak. Dia sekarang tidak tahu jenis obat apa yang salah diminum oleh cucunya. Di masa lalu, ketika ibu dan saudara perempuannya ragu-ragu tentang kehidupan mereka, dia tidak berselisih dengannya seperti sekarang. Sebaliknya, dia menelan amarahnya dan terus menjilatnya. Sekarang setelah semuanya selesai, anak ini sepertinya tiba-tiba sadar dan mulai bersaing dengan dirinya sendiri. Su Chengfeng sangat gugup hingga dia berkeringat dingin ketika memikirkan bagaimana orang ini akan bersujud sampai ke kuil Jokang untuk menebus dosa-dosanya. Sebagai putra dan cucu tertua dari seluruh keluarga Su, jika Su Zifei benar-benar mengambil keputusan ini besok, hal itu pasti akan menarik perhatian orang-orang di seluruh negeri. Pada saat itu, seluruh keluarga Su mungkin akan sangat malu. Dan perbuatan jahat yang pernah saya lakukan di masa lalu semoga terungkap lagi dan dipukul sampai mati lagi. Memikirkan hal ini, Su Chengfeng berkata dengan marah, Su Zifei, kamu keturunan tidak berbakti. Jika kamu benar-benar berani melakukan ini, maka aku akan mengusirmu dari keluarga Su dan tidak akan pernah mengakui kamu sebagai cucuku lagi. Maukah kamu mati di masa depan? Kehidupan dan pekerjaanmu tidak ada hubungannya dengan keluarga Suku. Dan triliunan aset keluarga Su telah menjauhkan diri darimu. Pergi dan jaga dirimu sendiri, Su. Chengfeng merasa kata-katanya sangat serius. Dan Su Zifei adalah tipe orang yang menyukai kesombongan dan mendambakan kejayaan dan kekayaan. Jadi dia pasti akan ditakuti olehnya. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa saat ini, Su Zifei telah diberi petunjuk psikologis yang berat oleh Ye Chen. Dia sekarang merasa dari lubuk hatinya yang paling dalam bahwa seluruh keluarga Su sangat kotor, dan dosa seluruh keluarga Su menunggunya untuk bersujud sampai ke kuil Jokang untuk menebus dosa-dosanya besok. Jadi menghadapi ancaman Su Chengfeng, dia merasakan rasa keadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang melonjak langsung ke Tianling Gai. Segera, dia membanting meja dengan marah dan memarahi, Su Chengfeng, kamu anjing tua, kamu telah menyia-nyiakan hidupmu dengan sia-sia, kamu rakus akan keuntungan sepanjang hidupmu, dan kamu telah mengendalikan kekuatan keluarga Su sampai kamu kematian, dan Anda tidak segan-segan menganiaya putra Anda sendiri demi keuntungan, menantu perempuan, dan bahkan 2 cucu perempuan. Itu tidak dapat diterima, Anda berdarah dingin, tidak manusiawi, dan tidak menghormati etika. Manusia, kamu hanyalah sampah masyarakat, dan semua orang akan menghukummu. Jika Anda masih memiliki hati nurani, Anda harus segera pergi ke sana. Serahkan diri Anda ke kantor polisi dan berdoa agar hukum akan menghukum Anda dengan hukuman mati. Tetapi kamu anjing tua, kamu tetap menempuh jalanmu sendiri dan tetap bergeming. Teruslah melakukan hal-hal yang tidak tahu malu itu secara rahasia. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Kutukan berapi-api Su Zifei membuat sekelilingnya ibu, adik, dan kerabat lainnya tertegun sejenak. Su Chengfeng di ujung lain video tidak bisa lagi digambarkan sebagai tercengang.
Dia sangat marah dan merasakan darahnya melonjak seperti orang gila, sampai seluruh pembuluh darah otak hampir pecah. Dia memegangi hatinya dan melihat videonya. Su Zifei di ujung sana mengumpat dengan suara marah dan gemetar, kamu binatang buas, aku. Dia tidak bisa berkata-kata. Setelah mengatakan itu, Su Chengfeng mulai terbatuk-batuk hebat, hampir kehabisan napas. Segera setelah itu, Su Chengfeng merasa pusing dan sakit di kepalanya tak tertahankan. Lalu dia memutar matanya dan langsung jatuh pingsan. Siapa sangka kepala keluarga Su Chengfeng, yang selama hidupnya terbiasa melihat segala macam badai, akan sangat marah hingga pingsan karena teguran cucunya. Saat ini, Su Ansun tiba-tiba muncul di layar video. Ketika dia mendengar Su Chengfeng memarahi Su Zifei karena menjadi binatang buas, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan berlari dengan cepat. Ketika dia tiba, dia melihat Su Chengfeng pingsan. Dia segera mengeluarkan walkie-talkie-nya dan berteriak dengan gugup, Tuan, ada apa denganmu? Tuan, di mana dokternya? Segera bawa tim medis ke sana. Tuan sudah pingsan. Setelah itu, dia melihat di telepon bahwa dia pingsan. Saat merekam video dengan Su Zifei, dia buru-buru bertanya, Tuan, ada apa dengan dia? Su Zifei menatap Su yang tidak sadarkan diri. Chengfeng di ujung lain video, dengan ekspresi yang sangat dingin, dan berkata dengan dingin, ini salahnya sendiri dan dia tidak akan selamat. Su Ansun bingung, apa yang terjadi? Apakah ini Su Zifei yang sama yang menyanjung tuannya sampai ekstrim dan memohon belas kasihan? Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu kepada tuannya? Pelindung Su Ansun yang bersemangat tiba-tiba menjadi marah dan berteriak, Su Zifei, siapa kamu? Beraninya kamu katakan itu padaku? Apakah kamu ingin memberontak? Su Zifei berkata dengan nada menghina, aku akan melakukan ini. Keberatan orang tua itu. Aku, Su Zifei, malu dikaitkan dengan orang-orang seperti dia sepanjang hidupku. Setelah mengatakan itu, Su Zifei mematikan videonya. Dalam sekejap, seluruh villa keluarga Su meledak. Adapun Jinling, orang-orang di rumah tua keluarga Du juga benar-benar bingung. Su Ziyu menatap kakaknya dan merasa matanya akan jatuh. Dia baru saja memastikan 2 hari yang lalu bahwa kakaknya telah berbalik melawan kakeknya. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu baru beberapa hari, dan kakaknya tiba-tiba tampak menjadi orang yang berbeda, memarahi kakeknya sampai berdarah-darah. Jadi dia mau tidak mau bertanya pada Su Zifei, saudaraku, ada apa denganmu hari ini? Su Zifei berkata dengan ekspresi tenang dan mata kosong, tidak ada yang salah denganku, aku hanya tidak mengerti apa yang dia lakukan. Su Ziyu terkejut dan bertanya lagi, lalu kamu berkata bahwa kamu memutuskan untuk bersujud semua perjalanan ke kuil Jokang dimulai besok. Apakah kamu serius, atau kamu hanya sekedar ngobrol? Su Zifei memelototi Su Ziyu dan berkata dengan nada sangat tidak puas, tentu saja saya serius. Bagaimana Anda bisa meragukan niat awal saya? Apakah menurut Anda saya, Su Zifei, akan bercanda tentang hal sakral seperti itu? Mungkinkah itu, bahwa dalam pikiranmu, apakah aku, Su Zifei, hanyalah penjahat yang mencoba menyanjung orang lain, mengingkari kata-katanya, dan menepati janjinya? Su Ziyu tiba-tiba dimarahi oleh saudaranya, dan ada ratusan ribu pertanyaan tanda di benaknya. Dan dia bahkan lebih terkejut lagi. Dia semakin tidak mengerti, apa yang terjadi dengan kakaknya. Apakah kakakku mengalami keterbelakangan mental? Atau dia dirasuki roh jahat? Atau dia diturunkan? Dia bingung dan segera menatap ibunya, Du Haiking, dengan mata memelas. Du Haiking benar-benar bingung. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat memahami putranya, yang telah dia besarkan selama lebih dari 20 tahun. Menurut kesan saya sendiri, dia sama sekali bukan orang seperti itu. Meski namanya Su Zifei, nyatanya Du Haiking tahu betul bahwa di lingkungan seperti keluarga Su,
laki-laki di keluarga Su pada dasarnya mengabaikan benar dan salah dan hanya peduli pada keuntungan. Oleh karena itu, Su Zifei tiba-tiba memiliki rasa keadilan yang kuat dan benar-benar berselisih dengan Su Chengfeng, seperti orang yang sama sekali berbeda. Jadi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan ragu-ragu, "Zifei, katakan yang sebenarnya kepada ibu, apa yang terjadi padamu hari ini? Apakah kamu menemukan sesuatu atau terstimulasi oleh sesuatu di luar?" "Tidak," Su Zifei berkata dengan tenang, "saya tiba mendapat pencerahan dan menyadari bahwa hidupku tidak bisa terus merosot seperti ini. Dosa keluarga Su sungguh terlalu serius. Sebagai keturunan keluarga Su, aku harus membela dan menebus keluarga Su. Bersihkan dosa-dosamu." Du Haiqing bahkan lebih terkejut lagi di hatinya, tetapi dia dengan sungguh-sungguh menasihati, "Zifei, ibu sangat senang kamu bisa mengenali ini. Tetapi kamu tidak perlu memperlakukan dirimu sendiri dengan cara yang kasar. Ini adalah perjalanan beberapa ribu orang, kilometer ke kuil Jokang, dan tubuhmu tidak dapat menahannya. Ditambah lagi, di sana adalah dataran tinggi, dan penyakit ketinggian yang parah dapat membunuhmu." Su Zifei, dia berkata dengan acuh tak acuh. "Ini bukan masalah. Saya di sini untuk menebus dosa atas dosa-dosaku. Bukan untuk bunuh diri. Jadi aku berencana untuk membawa beberapa rombongan dan bahkan seorang dokter pribadi untuk memastikan keselamatanku di sepanjang jalan." Du Haiqing mau tidak mau bertanya dengan ragu-ragu, "Zifei, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Apakah ada ruang bagimu untuk mundur selangkah?" Su Zifei berdiri dan berkata dengan ekspresi tegas dan tegas, "Bu, tidak perlu membujukku. Aku sudah mengambil keputusan." Setelah Su Zifei mengucapkan 4 kata, "Saya telah mengambil keputusan," dia segera berbalik dan kembali ke kamarnya. Setelah kembali ke kamar, dia memposting video yang telah dia rekam sebelumnya ke platform video pendek. Setelah itu, dia memanggil bawahannya dan mengatur agar mereka mengikutinya ke kuil Jokang besok pagi. Anak buahnya terkejut dengan keputusannya, dan mereka benar-benar tidak ingin mengikutinya dalam perjalanan ini. Namun, meski Su Zifei tidak punya banyak uang, tetap saja tidak masalah baginya mengeluarkan ratusan atau bahkan puluhan juta lebih untuk merekrut adik-adik ini. Maka, di bawah godaan uang, rombongan ini mulai mempersiapkan perjalanan jauhnya besok pagi. Di luar, Su Ziyu dan Du Haiqing sama-sama bingung. Du Haiqing bertanya kepada Su Ziyu, "Ziyu, apa yang sebenarnya terjadi dengan saudaramu? Bagaimana dia bisa tiba-tiba membuat keputusan seperti itu?" Su Ziyu berkata dengan wajah yang sangat serius, "Aku benar-benar tidak dapat memahaminya. Saudaraku, dia selalu mereka semua menyukai Gu Qiuyi dan telah berusaha keras untuk konser Gu Qiuyi. Tapi besok malam adalah waktunya konser Gu Qiuyi dimulai. Secara logika, sangat tidak mungkin baginya untuk memilih meninggalkan Jinling saat ini waktu. Bukankah ini sama dengan yang sebelumnya? Apakah semua usahamu sia-sia?" "Iya." Du Haiqing berkata dengan ekspresi sangat khawatir. "Keadaan saudaramu saat ini seolah-olah dia telah dirasuki oleh roh jahat. Saya ingin tahu apakah dia telah dirangsang oleh sesuatu." Su Ziyu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, "Saya pergi menemui He Ziqiu dari sisi Ye Chen hari ini. Saya tidak yakin dengan situasinya hari ini. Bagaimana tentang aku menemukan seseorang untuk ditanyakan?" Du Haiqing berkata setuju. Kamu harus terlebih dahulu mengetahui rute aktivitas saudaramu hari ini, lalu melihat siapa yang dia temui dan kemana dia pergi, lalu menyaring petunjuk berharga." Su Ziyu mengangguk dan berkata, "Baiklah Bu, saya tahu apa yang terjadi, jangan khawatir." Pada saat ini, video pendek Su Zifei juga menjadi populer di platform tersebut. Hal-hal yang terjadi di keluarga Su selama periode ini telah lama dianggap sebagai hiburan dan perbincangan oleh masyarakat di seluruh negeri, sampai beberapa waktu lalu, ketika Su Ziyu mengadakan konferensi pers online, masyarakat di seluruh negeri masih tetap diam, dengan penuh semangat memperhatikan setiap gerakan keluarga Su.
Awalnya saya mengira bahwa sikap Su Ziyu yang tidak pernah menyebutkan bahwa Su Chengfeng harus bertanggung jawab atas tindakannya di konferensi pers mewakili kompromi Su Ziyu dan akhir dari perseteruan antara keluarga kaya. Namun, yang tidak diharapkan oleh siapapun adalah akan ada sequel baru dari kejadian ini hari ini. Su Zifei, putra tertua dan cucu dari keluarga Su, tiba-tiba melompat keluar saat ini dan menuduh keluarga Su. Dia juga berkata bahwa dia akan bersujud ke kuil Jokang untuk menebus dosa-dosa keluarga Su. Ini sungguh mengejutkan di mata mayoritas netizen, memang agak menarik. Oleh karena itu, video ini sontak menimbulkan kehebohan, bahkan tiba-tiba masuk dalam daftar pencarian terpopuler di Weibo. Saat ini, Su telah dikirim ke rumah sakit terbaik di Suzhou dan Hangzhou untuk perawatan darurat karena pingsan mendadak. Saat bergegas ke rumah sakit, putra-putra keluarga Su sedang duduk di dalam mobil, menonton video Su Zifei dan memarahi dia dengan marah, pengkhianat sialan. Tapi Ye Chen, penggagas semua ini, mengemudi dengan santai dan membawa pulang istrinya Xiao Churan. Begitu Ye Chen memarkir mobil dan masuk ke rumah bergandengan tangan dengan istrinya, telepon di sakunya bergetar. Setelah memasuki rumah, ketika Xiao Churan pergi untuk mencuci tangannya, Ye Chen mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, itu adalah pesan WeChat. Saat saya membukanya lagi, saya melihat itu dari Su Ziyu. Isinya adalah, sahabatku, kakakku pergi ke grup di Hao hari ini. Apakah dia pergi menemuimu? Ye Chen sedikit mengernyit. Apakah Su Ziyu menemukannya di sini begitu cepat? Sepertinya gadis ini pasti menghubungkan urusan kakaknya dengan dirinya sendiri di dalam hatinya. Memikirkan kerjasama antara kedua pihak di masa depan, Ye Chen tidak menyembunyikannya. Dia keluar ruangan, datang ke halaman, dan menjawab dengan suaranya, "Benar, saudaramu datang ke grup di Hao hari ini, seolah-olah ingin bertemu Wang Dongshui, tapi sebenarnya, ingin mengetahui identitasku." Su Ziyu juga mengirimkan pesan suara menanyakan, apakah karena kamu dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Ye Chen dengan jujur mengakui, ya, dia meminta seseorang untuk menyelidiki nomor plat istri saya. Perilaku ini membuat saya sangat sedih. Bukan hanya itu, dia juga ingin menggali identitas asliku. Karena dia bersikeras menimbulkan masalah, aku hanya bisa membantunya. Su Ziyu dengan cepat memohon, sahabatku, saudaraku. Dia memiliki sedikit pengalaman sosial dan cenderung berbuat salah kadang-kadang, jika dia melakukan sesuatu yang salah. Aku, sebagai adikmu, akan meminta maaf padamu atas dia. Jika kamu masih belum puas, kamu juga bisa memukulnya, memarahinya. Tetapi memintanya untuk bersujud sepanjang jalan ke kuil Jokang, ini benar-benar terlalu keras. Perjalanan ini hampir 4.000 kilometer. Dengan tubuhnya, dia tidak akan bisa mencapai tempat itu dalam 3 atau 4 tahun. Kata Ye Chen dengan dingin, beberapa kesalahan bisa dilakukan, tetapi beberapa kesalahan tidak bisa dilakukan. Dia menghubungi saya dan keluarga saya. Untuk alasan ini saja, saya punya alasan untuk membunuhnya, dan jangan lupa, dia berhutang nyawa pada saya. Ketika kedua hal ini digabungkan, saya tidak punya alasan untuk mempertahankannya. Tetapi alasan mengapa saya melepaskannya adalah sepenuhnya untuk memberi Anda wajah. Selain itu, saya juga memberi wewenang kepadanya untuk membawa rombongan dan membimbingnya. Menunggu. Dokter, dengan cara ini, selain bersujud dan terburu-buru di jalan setiap hari, dia bisa makan enak dan hidup enak sepanjang waktu. Ini sudah merupakan perlakuan yang sangat istimewa baginya. Apalagi yang Anda miliki yang tidak membuat Anda puas? Su Ziyu ditanya oleh Ye Chen, dan tiba-tiba tidak tahu harus menjawab apa. Kali ini, Ye Chen berkata lagi, selain itu, kamu juga perlu memperjelas bahwa hati kakakmu tidak tertuju padamu dan ibumu. Seperti ayahmu, dia tidak mengandalkan perasaan, tapi kepentingan. Jika kamu ingin menjadi kepala keluarga Su, maka dia adalah ancaman besar bagimu. Aku meminta mereka berdua menghilang sementara selama beberapa tahun. Sebaliknya,
Mereka melindungimu di luar kota dan membantumu menaiki kudamu. Tanpa mereka di sini, Anda dapat menggunakan kemampuan Anda dengan lebih baik untuk memperjuangkan kekuatan keluarga Su. Jika kamu dapat mewarisi keluarga Su dalam waktu 3 tahun dan memegang kekuasaan yang besar, ayah dan saudara laki-lakimu akan kembali pada saat itu, dan mereka akan mendapat manfaat darinya bersamamu. Kemudian kamu dapat memberi mereka sedikit bantuan dari Su piring besar keluarga, cukup bagi mereka untuk menjalani seumur hidup dengan makanan enak, pakaian, dan ketenangan pikiran. Tetapi jika saya meninggalkan mereka berdua di sini, mereka hanya akan menjadi musuh Anda, batu sandungan Anda, dan bahkan mungkin menyerang Anda karena demi kepentingan mereka sendiri. Aku akan meninggalkanmu di sini. Saudaraku, kamu selalu kewalahan dengan statusnya sebagai putra dan cucu tertua, dan kalian berdua bersaudara pasti akan saling bermusuhan karena kepentingan di masa depan. Tapi aku membiarkan dia pergi selama 3 tahun. Ketika raja barumu dinobatkan, dia akan kembali, dan dia tidak akan lagi. Dia adalah saudaramu. Tetapi menterimu, di hadapan kaisar, dia harus membungkuk 3 kali dan bersujud 9 kali. Setelah mendengar jawaban Ye Chen, Su Ziyu tiba-tiba berpikir keras. Dia tahu bahwa Ye Chen benar. Di depan posisi pewaris keluarga Su, semua orang adalah musuh. Ayah dan saudara-saudaranya adalah musuh. Saya dan saudara laki-laki saya, serta beberapa saudara laki-laki dan perempuan dari keluarga paman saya, adalah juga musuh. Mereka semua adalah musuh. Jika ayah dan saudara laki-lakiku ada di sini, mereka tidak akan rela membiarkan diri mereka mengambil posisi kepala keluarga. Pada akhirnya, mungkin ketiga orang itu akan berbalik melawan satu sama lain, yang lain karena ini. Tetapi, jika saya bisa pertama, amankan posisi kepala keluarga, kemudian ketika mereka kembali, semuanya sudah beres, ada hampir 100 kerabat langsung keluarga Su, tetapi ada hanya satu kepala keluarga, ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara anggota lain dan kepala keluarga. Ini bukan hanya. Itu hanya sebuah celah, tetapi juga sebuah parit. Tanpa parit ini, bahkan ayah kandung saya dan saudara kandung mungkin tidak bisa menahan godaan yang dibawa oleh kepentingan besar. Memikirkan hal ini, dia memahami niat baik Ye Chen. Meskipun hukuman yang diberikan oleh dermawan saya kepada saudara laki-laki saya mungkin bukan untuk saya, kejadian ini memang membantu membuka jalan bagi saya. Terlebih lagi, dengan gaya kelakuan saya, tidak mungkin saya menentang ayah dan saudara laki-laki saya karena kepentingan. Dermawan saya mengirim mereka secara terpisah. Di satu sisi, dia menghindari kesulitan yang mungkin saya hadapi di masa depan. Di sisi lain, dia juga melindungi keamanan pribadi ayah dan saudara laki-laki saya dapat digambarkan seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Begitu dia memikirkan hal ini, Su Ziyu berkata kepada Ye Chen, "Dermawan saya, Anda memiliki kebaikan niatnya." Ziyu mengerti. Keluarga kaya raya dalam masyarakat modern sebenarnya tidak berbeda dengan kaisar dan bangsawan dalam masyarakat feodal. Mekanisme operasi internal setiap keluarga sama persis dengan mekanisme operasi internal keluarga kerajaan pada dinasti feodal. Dalam lingkungan khusus seperti itu, yang menentukan status bukanlah usia atau senioritas, melainkan gelar dan kekuasaan. Sebelum memilih siapa yang menjadi pangeran, para pangeran pada dasarnya setara, namun ada sedikit perbedaan karena yang lebih tua dan yang lebih muda. Namun putra sulungnya pun hanyalah kakak dari pangeran lain, namun ia masih satu generasi dengan pangeran lainnya. Tidak mungkin pangeran lain akan sujud dan bersujud kepadanya saat melihatnya. Namun, begitu seseorang menjadi pangeran dan mewarisi tahta, semua pangeran lainnya, baik kakak laki-laki atau adik laki-lakinya, harus berperilaku seperti raja dan menteri ketika mereka melihatnya, dan harus mematuhi perintahnya sepenuhnya. Inilah perbedaan antara raja dan menteri. Hal yang sama berlaku untuk Su Ziyu saat ini. Su Zifei sekarang adalah kakaknya, tapi begitu Su Ziyu mewarisi keluarga Su, Su Zifei akan menjadi menterinya,
dan dia harus mematuhinya dalam segala hal. Bahkan ayah mereka Su Soudao juga sama. Oleh karena itu, meskipun Ye Chen menyelamatkan nyawa ayah dan anak Su Soudao dan Su Zifei, dia tidak akan membiarkan mereka bebas sampai Su Ziyu mewarisi keluarga Su. Karena dia percaya pada visinya sendiri, Su Ziyu, tidak seperti orang lain di keluarga Su, tidak akan pernah melakukan apapun untuk membalas kebaikan dengan kebencian. Jadi selama dia bertanggung jawab atas kekuatan keluarga Su, dia tidak perlu melakukannya. Khawatir tentang apa yang bisa dilakukan Su Soudao dan Su Zifei, ayo lakukan trik. Su Ziyu juga memahami niat Ye Chen. Oleh karena itu, pada saat ini, rasa terima kasihnya kepada Ye Chen semakin tersublimasi. Ye Chen berkata kepadanya saat ini, dengan begitu banyak hal yang terjadi di keluarga Su satu demi satu, tekanan pada Su Chengfeng seharusnya hampir tak tertahankan. Apa yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah secara bertahap membiarkan dia melepaskan lebih banyak kekuatan dan sumber daya untuk kamu. Secara bertahap perkuat suaramu di keluarga Su. Su Ziyu berkata, kakek pasti sangat tidak puas denganku sekarang. Saya pikir dia pasti akan mewaspadai saya di masa depan. Lalu kenapa? Ye Chen tersenyum tipis dan berkata, menurutku, situasinya saat ini ada dua tuntutan inti. Yang pertama adalah dia tidak ingin menyerahkan kekuasaan, dan yang lainnya adalah dia tidak ingin keluarga Su terpecah atau terpuruk. Terus terang, yang pertama adalah karena dia ingin memastikan bahwa selama dia masih hidup, hak-haknya dalam keluarga Su tidak dibatasi. Ancaman yang terakhir adalah karena dia berharap setelah kematiannya, negara dan negara tempat dia bekerja keras untuk terus mewarisi. Meskipun dia pasti memiliki banyak ketidakpuasan terhadapmu di dalam hatinya, tetapi jika dia mempertimbangkan masa depan keluarga Su, dia tidak dapat menemukan orang yang lebih baik darinya. Kamu adalah pewaris yang lebih baik. Dia hampir berusia 80 tahun. Dan dia hanya punya 10 atau 20 tahun lagi untuk hidup. Dari jumlah tersebut, setengah dari waktu itu mungkin lumpuh total di tempat tidur, kehilangan kemampuan untuk bergerak atau bahkan berpikir. Kemampuan, jadi, saat dia benar-benar dapat memegang kekuatan keluarga Su dan mengambil alih garis hidup keluarga Su hanya beberapa tahun. Jika dalam beberapa tahun ini, dia tidak menemukan penerus yang mampu sesegera mungkin dan membantunya mengkonsolidasikan warisan, status, setelah dia melewati beberapa ini tahun, seluruh keluarga Su akan mulai berantakan. Saat itu, dia mungkin akan terbaring di ranjang rumah sakit, menyaksikan keluarga Su berantakan dan bahkan saling membunuh. Jika Anda memiliki kesempatan, jika Anda menginginkannya untuk menyadari kenyataan ini, tanyakan padanya apakah dia bersedia menghancurkan fondasi keluarga Su yang telah berumur puluhan tahun hanya demi kesenangan beberapa tahun terakhir ini. Su Ziyu berkata dengan nada terpelajar, dermawan yang baik. Ziyu mengerti, terima kasih. Tepat ketika Su Ziyu menyadari kerja keras Ye Chen, Gu Qiuyi baru saja menyelesaikan latihan terakhir. Di atas panggung, ia sudah mengulang semua lagu yang akan ia nyanyikan pada konser besok malam sebanyak 3 kali. Untungnya, ia tidak perlu bekerja keras untuk menyanyi, karena tujuan utama dari gladi bersih adalah untuk memastikan semua tata cara dan detail pertunjukan, khususnya tata cahaya, tata suara, desain panggung, lift band pengiring, dan penari pengiring. Setelah memastikan tidak ada kekurangan atau kelalaian dalam keseluruhan proses, Gu Qiuyi sudah yakin dengan konser besok. Chen Duoduo berjalan ke atas panggung saat ini, menyerahkan sebotol air kepada Gu Qiuyi, dan memuji, Qiuyi, efek visual dan pendengaran dari panggung ini sungguh luar biasa, tidak hanya melampaui semua konser Anda sebelumnya. Bahkan saya belum pernah melihat konser sehebat ini dalam ingatanku. Gu Qiuyi tersenyum dan berkata dengan serius, terima kasih atas kerja keras semua orang. Saat dia mengatakan ini, dia berkata dengan penuh semangat, dengan perangkat keras yang bagus pada dasarnya. Saya pasti akan memberikan saudara Ye Chen ulang tahun yang tak terlupakan besok. Chen Duoduo cemberut, aku kenal saudaramu Ye Chen,
Jangan lupa, istrinya juga akan datang ke konsermu besok malam. Gu Qiuyi tersenyum dan berkata, jadi apa? Dalam pikiranku, my konser besok hanya untuk saudara Ye Chen, dan semua orang hanyalah peran pendukung yang tidak berarti. Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan nafas, saya harus. Peralatan pencahayaan dan suara yang dibeli Su Zifei melebihi ekspektasi saya, sungguh terlalu mewah mengadakan konser dengan peralatan seperti ini. Ya, Chen Duo mendecakkan bibirnya dan berkata, hanya saja. Investasi dalam aspek ini lebih tinggi daripada pendapatan dari konser, kecuali tempat super seperti Olimpiade. Tidak ada yang mau menginvestasikan biaya sebesar itu dalam pertunjukan komersial. Jika bukan untuk menyenangkan Anda, Su Zifei tidak akan menginvestasikan begitu banyak biayanya. Pada titik ini, Chen Duo tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata secara misterius, "Hei, Qiuyi, tahukah kamu bahwa Su Zifei baru saja membuat keputusan di depan umum di internet?" Gu Qiuyi bertanya dengan tergesa-gesa, "Keputusan apa?" Chen Duo berkata dengan serius, "Orang ini tidak tahu apakah dia ditendang di kepala oleh seekor keledai. Dia tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan berangkat dari Jinling besok pagi untuk berziarah ke kuil Jokang di perbatasan barat daya. Dia bersujud di setiap langkah dan bersujud sepanjang jalan. Di masa lalu, ini adalah perjalanan 4.000 km, hampir sama sulitnya dengan perjalanan Biksu Tang ke barat." Gu Qiuyi bertanya dengan sangat terkejut. Apakah dia gila? Mengapa dia tiba-tiba membuat keputusan yang aneh? Chen Duo berkata, ini bukanlah hal yang paling aneh. Yang paling aneh adalah orang ini sebenarnya memarahi kakek dan ayahnya, mengatakan bahwa mereka telah banyak berbuat dosa sehingga dia pergi berziarah untuk membantu mereka menghapus dosa mereka. Apakah kamu mengatakan bahwa orang ini telah kehilangan akal sehatnya dan menjadi gila? Bisakah orang normal melakukan hal bodoh seperti itu? Lagi pula, besok adalah konsermu. Orang ini sudah sibuk begitu lama dan menghabiskan banyak usaha. Bukankah kamu hanya menunggu konser ini? Jika kita pergi ke kuil Jokang besok pagi seperti yang dia katakan, kita pasti tidak akan pergi ke konser malam itu. Gu Qiuyi juga merasa sangat bingung. Meskipun dia dan Su Zifei dia tidak mengenalnya. Tapi situasi ini memang sangat berbeda dengan gaya akting Su Zifei, yang membuatnya sangat terkejut. Dalam keraguan, dia tiba-tiba teringat pada Ye Chen. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada Ye Chen. "Saudara Ye Chen, apakah masalah Su Zifei ada hubungannya denganmu?" Ye Chen menerima isinya, pesan WeChat dan membalasnya dengan balasan bodoh. Emoticon, ditambah 4 kata besar, bagaimana menurut Anda? Gu Qiuyi mengirimkan emoticon yang menutupi mulutnya dan mencibir, dan menjawab dengan 4 kata yang sama, "Itu pasti kamu." Ye Chen tidak menyangkalnya, menjawab, "Orang ini agak Anda bertindak terlalu jauh. Setelah saya mengirim Anda ke tempat tersebut hari ini, dia meminta seseorang untuk memeriksa nomor plat saya, dan bahkan pergi ke Emgrand Group untuk memasang di acara besar hanya untuk menemuiku. Jadi aku memberinya hukuman kecil." Gu Qiuyi membuat ekspresi marah, dan kemudian berkata, "Mengapa orang ini ingin menyelidiki nomor plat saudara Ye Chen? Apakah hanya karena dia melihat aku keluar dari mobil saudara Ye Chen? Mungkin." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Mungkin. Aku selalu naksir kamu, jadi aku pasti terbawa suasana." Gu Qiuyi tidak tahu bahwa alasan utama Ye Chen menghukum Su Zifei adalah karena Su Zifei ingin memeriksa BMW Xiao Churan. Menurutnya, alasan Ye Chen menghukum Su Zifei adalah karena kakak tercintanya Ye Chen pasti masih sangat menghargainya di dalam hatinya, bahkan melindunginya sebagai milik pribadi. Tentu saja, dia tidak ingin membiarkan Su Zifei tidak di sini untuk terlibat. Awalnya, Gu Qiuyi adalah seorang wanita muda yang sangat mandiri, dan dia selalu membenci pandangan chauvinis laki-laki yang menganggap perempuan adalah aksesoris laki-laki. Namun, setelah dia bertemu kembali dengan Ye Chen, gagasan tentang wanita besar di hatinya tiba-tiba menghilang. Keinginan terbesarnya saat ini adalah untuk tetap berada di sisi Ye Chen, untuk dikumpulkan,
dilindungi, dan bahkan ditempati olehnya seperti properti pribadi yang berharga. Oleh karena itu, meskipun jauh di lubuk hatinya dia merasa Ye Chen agak terlalu berat dalam menghukum Su Zifei demi dirinya sendiri, dia masih dipenuhi dengan jenis kebahagiaan yang berbeda. Jadi, dia berkata dengan malu-malu, untungnya, saya telah memutuskan untuk keluar dari industri hiburan setelah konser ini. Jika tidak, saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan disuruh berziarah ke barat daya oleh saudara Ye Chen di masa depan. Ye Chen tersenyum. Tidakkah menurutmu orang-orang seperti Su Zifei akan melecehkanmu? Setelah kamu meninggalkan industri hiburan, Gu Qiuyi berkata dengan serius. Setelah kamu keluar dari industri hiburan, kamu akan siap untuk mengambil alih dari ayahmu. Maka Anda akan menjadi nyonya keluarga setiap hari ketika Anda di rumah. Segera setelah saya menikah, saya akan mengabdikan diri untuk karir saya. Setelah itu, Gu Qiuyi menambahkan, tetapi jika saya bisa menikah lebih awal, itu tidak masalah jika aku mengambil alih pekerjaan ayahku nanti. Setelah bekerja keras, ayahku akan pensiun di tahun berikutnya, dan aku akan tinggal di rumah untuk menghidupi suamiku. Anak baptis, izinkan aku memberimu 2 atau 3 anak. Pokoknya, ayahku dalam keadaan sehat sekarang. Menurutku tidak masalah jika dia bekerja 10 tahun lagi. Ye Chen mendengar. Gu Qiuyi berkata dengan lugas bahwa dia akan memberi dirinya 2 atau 3 anak. Anak itu tiba-tiba merasa sedikit malu. Jadi dia hanya mengganti topik pembicaraan dan bertanya padanya, ngomong-ngomong, kapan Paman Gu dan Bibi Lin akan tiba besok? Gu Qiuyi menjawab, seharusnya sekitar jam 11. Oke. Ye Chen berkata, kalau begitu besok sekitar jam 9, aku akan menjemputmu di hotel, lalu kita akan pergi ke bandara bersama. Gu Qiuyi segera menjawab dengan penuh semangat, oke, kalau begitu aku akan melakukannya, tunggu kamu di hotel. Ye Chen selesai setelah berbicara dengan Gu Qiuyi, dia meletakkan ponselnya dan berjalan kembali ke villa. Istrinya Xiao Churan sedang mengobrol dengan ayah mertuanya dan ibu mertuanya di sofa. Melihat Ye Chen masuk, dia buru-buru bertanya, suamiku, besok adalah hari ulang tahunmu. Aku baru saja mendiskusikannya dengan orang tuaku. Aku akan kembali besok sore dan memasak makanan besar di rumah bersama orang tuaku. Kami adalah keluarga beranggotakan 4 orang. Rayakan ulang tahunmu di rumah, oke? Ye Chen tersenyum dan berkata, oke, makan saja apapun yang kamu mau, tidak perlu repot. Bagaimana dengan itu? Xiao Churan berkata dengan serius. Ini setelah pindah ke yang baru rumah, ulang tahun pertamamu pasti luar biasa. Ibu mertua Malan juga buru-buru berkata, ya, menantu yang baik, kamu adalah tulang punggung keluarga kami, jadi kami harus mengadakan pesta besar untukmu ulang tahun. Xiao Changkun sedikit dia berkata dengan malu-malu, Ye Chen, kamu dan Churan telah menikah selama 4 tahun. Dalam 4 tahun ini, ibumu dan aku belum merayakan ulang tahunmu sekalipun. Sungguh memalukan, iya, Ma. Lan dia juga buru-buru berkata, justru karena aku belum pernah merayakan ulang tahunmu sebelumnya, jadi aku berpikir untuk memberikannya padamu kali ini. Ibu awalnya menyarankan untuk pergi makan dan langsung ke hotel terbaik di Jinling. Tapi kata Churan merayakan ulang tahun di rumah lebih bermakna. Dan menurutku begitu. Merayakan ulang tahun di rumah jelas merupakan hal yang paling mengharukan. Jadi kami bertiga akan menyiapkan pesta ulang tahun yang bagus untukmu besok. Dan kami pasti akan memberimu yang hangat dan tak terlupakan. Ulang tahun. Ye Chen mau tidak mau merasa sedikit terharu saat mendengar ini. Bukan karena dia tergerak oleh sikap Malan, lagi pula dia adalah orang yang suka berdiam diri yang selalu mengenali uang tetapi tidak mengenali orang. Yang benar-benar menggugah Ye Chen adalah niat Xiao Churan. Merayakan ulang tahun di rumah pasti lebih sulit daripada pergi ke restoran untuk makan yang sudah jadi. Fakta bahwa istri saya begitu perhatian membuktikan bahwa dia sangat menghargai hari ulang tahunnya. Terlebih lagi, dalam beberapa tahun terakhir, ketika dia tidak memiliki masa depan dan sangat tidak populer di rumah, Xiao Churan juga akan mengingat hari ulang tahunnya.
dan diam-diam akan selalu membeli kue dan mengajaknya keluar untuk mencari restoran yang terjangkau. Mereka berdua makan dengan tenang. Memikirkan kembali hal ini, Ye Chen merasa sangat berterima kasih kepada Xiao Churan karena tidak pernah meninggalkannya beberapa tahun terakhir ini. Saat ini, Xiao Churan berkata kepada Ye Chen, "Suamiku, aku harus pergi ke kota tua besok. Aku akan pergi ke lokasi pembangunan grup di Hao pada siang hari. Sore hari, aku akan kembali lebih awal dan memulai persiapan sekitar jam 4. Untuk makan malam, kamu bisa makan lebih sedikit di siang hari besok dan menghemat perutmu untuk makan besar di malam hari. Mari kita mulai lebih awal di malam hari. Setelah merayakan ulang tahunmu, kita berdua akan pergi ke konser Gu Qiuyi." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah." Itu saja. Setelah mengatakan itu, Ye Chen melihat waktu itu dan berkata, "Churan, kamu menonton TV dengan orang tuamu sebentar, dan aku akan mengambil mandi." "Baik." Xiao Churan mengangguk. Ketika dia melihat Ye Chen naik ke atas, dia menyarankan kepada Xiao Changkun dan Malan, "Ayah, Bu, mari kita tinggal bersama Ye Chen sampai jam 12 pagi. Lewat, aku akan menunggu sampai jam 12 untuk ulang tahunnya. Ucapkan selamat ulang tahun padanya untuk pertama kalinya, dan kita bertiga bisa menemaninya bersama tahun ini." "Oke." Malan bertepuk tangan dan berkata, "Tunggu sampai jam 12, dan ucapkan selamat ulang tahun kepada menantu laki-lakiku yang baik untuk pertama kalinya." Xiao Changkun tentu saja dia tidak keberatan. Dia hanya terus menghela nafas. "Oh, memikirkan tentang sikapku terhadap Ye Chen beberapa tahun yang lalu, saya, sebagai seorang ayah, merasa sangat kasihan." Malan di samping tidak memikirkan hal ini. Dia hanya terus membicarakannya. "Saya ingin tahu apakah menantu laki-lakinya yang baik pelanggan akan datang untuk memberinya hadiah di hari ulang tahunnya kali ini. Selama tahun baru Imlek yang lalu, orang-orang itu memberinya banyak hal. Sayangku, segala macam harta langka. Benar-benar mencolok. Buta." Xiao Churan berkata tanpa daya. "Bu, apa yang kamu pikirkan di sini? Sejujurnya, aku selalu sedikit khawatir tentang hal-hal yang diberikan orang-orang itu kepada Ye Chen, dan kuharap mereka tidak akan pernah memberikannya lagi." "Apa yang kamu takutkan?" Malan melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. "Menantu laki-laki saya yang baik sekarang adalah seorang ahli Feng Shui. Yang paling disukai orang kaya adalah menghormati para ahli Feng Shui dan ahli Qigong. Qigong yang terkenal tuan sebelumnya. Uang yang dikirim oleh orang-orang kaya dari seluruh dunia saja berjumlah miliaran. Sungguh luar biasa." Xiao Changkun berkata dengan serius, "Orang itu pembohong besar. Bukankah aku akan menangkapnya nanti?" Malan meringkuknya bibir dan berkata, "Kunci saja aku kalau begitu. Ada apa dengan menantuku? Menantuku yang baik mengajarkan Feng Shui kepada orang lain. Itu semua karena dia memiliki bakat dan keterampilan yang nyata." Setelah mengatakan itu, Malan berkata dengan penuh emosi, "Bukankah mereka juga memberikan kapal pesiar mewah kepada menantu laki-laki saya yang baik? Benar kan? Kaki saya sangat tidak nyaman, dan saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk pergi naik kapal pesiar untuk mengalaminya. Aku merasa menyesal ketika memikirkannya." Xiao Changkun berkata, "Cuacanya belum terlalu hangat. Ayo naik kapal pesiar untuk minum angin barat laut. Jika kamu ingin pergi, kamu harus menunggu sampai setelah festival Qingming." Mata Malan berbinar dan dia berseru, "Bagus sekali. Setelah festival Qingming, aku seharusnya bisa melepas gips dari kaki ini." Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat berkata kepada Xiao lagi Churan berkata, "Churan, jika waktunya tiba, ingatlah untuk membuat pengaturan dan biarkan menantu laki-lakimu yang baik mengantar kami keluar dengan kapal pesiar." Bersambung.